Saya Aziz Maulana dari Warta Kepri ingin menanyakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini kan butuh adanya kekompakan dan kerjasama. Dan akhir-akhir ini kan beredar rumor bahwa hubungan Pak Gubernur dan Wakil kan sedang retak. Gimana tanggapannya terlebih untuk kesepakatan janji politik yang dulu itu aman, Ansar dan Marin? Saya kira kawan-kawan tinggal searching aja, buka kan semalam sudah saya uraikan luas. Silakan aja kalau mau ditayangkan lagi supaya masyarakat Karimun juga tahu gitu beritanya berimbang. Tadi saya katakan saya akan komit sama orang kalau orang komit sama kita, gitu ya. Tapi kan itu bukan menjadi sandungan bagi kita untuk bekerja. Saya sebenarnya hubungan kerja sama ibu apa biasa aja, kok baik aja. Kalau acara-acara kita kalau saatnya sama-sama, gitu ya. Nah, kan masing-masing kepala daerah, wakil kepala daerah kan sudah ada referensi undang-undangnya, gitu ya. Ibu itu tugasnya di bidang pengawasan, ya. Kemudian di bidang koordinasi antar FKPD, kemudian melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh gubernur, gitu. Nah, jadi kalau saya selalu menugaskan ibu, ya ibu biasanya laksanakan itu. Kalau tak bisa dia limpahkan sama yang lain. Ya. Nah, kalau soal bersama, ya setiap saya acara di Batam di mana saya pasti kasih tahu ini protokol. Jangan lupa undang ibu. Nah, mungkin ibu sibuk kan mendampingi Pak Rudi karena istri wali kota, istri kepala BP ya. Saya juga tidak salahkan itu. Tapi ya selaku wakil gubernur kan ibu lebih banyak harusnya melaksanakan tugas yang saya berikan gitu kan. Karena amanah ibu sebagai wakil gubernur gitu. Jelas kan? Sebagai wakil gubernur. Tapi ini kan saya bilang melalui proses nanti biasa aja. Jadi kita memang tidak ada apa-apa. Yang penting program semua jalan. Cuma soal janji politik itu yang perlu kami luruskan supaya jangan kita aja yang disudutkan gitu. Kan saya dengar hampir setiap ketemu orang perjanjian itu ditunjukkan. Saya sih nggak mau lah merunsingkan itu kan. Saya kira itu bukan hal inilah. Tapi kalau sudah terlalu ini, terlalu itu, saya perlu luruskan ini. Saya bukan yang membela diri, meluruskan. Nah, Pak, kalau nanti mau diulangi, saya ulangi. Ya, tapi saya kira udah jelas kan. Golkar partai politik, Nasdem partai politik. Golkar ini partai politik besar dan tua kan. Kalau rata-rata di Kepri ini, kursi DPRD-nya jauh Golkar lebih besar. Nah, di Batam itu Golkar sebagai partai besar kan harusnya mencalonkan, ya, calon. Pak Angga nih saksinya lah. Kita waktu itu sudah menyiapkan Pak Ahmad Izazi ya, lagi dari wakilnya. Tapi waktu itu kan Pak Rudi datang, kita ketemu saya, Pak Angga, Pak Ma'ruf, saksinya sama satu ada dari Pak Rudi. Dia minta supaya Golkar jangan mencalonkan di Batam supaya solid. Kita bilang, ya oke lah, baiklah. Tapi apa ininya? Komitmen beliau tidak mencalonkan di Bintan. Waktu itu kan di Bintan Pak Apri sama Robi ya, saya itu. Waktu itu sudah hampir final calon tunggal. Ternyata mereka calonkan gitu. Calonkan, kita tanya, Pak kenapa? Kemarin kan komitmen kita begini begitu. Nah, beliau bilang itu di luar kemampuan saya. Gitu. Nah, kalau itu kan saya berpikir juga. Saya bisa saja menjawab ini di luar kemampuan saya gitu. Karena saya punya partai. Sekarang kalau saya tanya sama partai, sama Pak Ma'ruf, apa saya ikuti perjanjian ini? Pasti jawabannya tidak, gitu itu masalahnya, gitu kan? Nah, walaupun saya ini kan gubernur, tapi saya pertimbangan boleh, ya tidak tergantung saya. Nah, jadi itu sebenarnya, gitu. Cuma bedanya itu tertulis, ini tidak tertulis. Dan Pak Angga pernah tanya, Pak ini kita tuangkan tertulis. Dia bilang perjanjian tak tertulis itu jauh lebih kuat gitu. Kalau kita kan dasarnya kejujuran aja, kita ini sesama-sama ini, dan seperti saudara. Tapi itu problemnya. Jadi kami ini hanya meluruskan lah gitu ya, supaya masyarakat, saya tahu masyarakat Karimun juga sama, pasti mendengar itu semua. Saya teman-teman saya di Karimun apa datang ke saya banyak yang bicara, Pak begini. Ya sudah, nanti saya ke Karimun saya luruskan. Nah sekarang teman-teman sampaikanlah supaya masyarakat tahu ini persoalannya bukan persoalan satu pihak tapi dua belah pihak. Politik biasa seperti itu. Tapi bagi saya kerja, bagi saya
amanah masyarakat yang ditugaskan ke saya itu jauh lebih besar dari hanya sebatas itu. Maka saya ajak Ibu Bagus, ayo kita kerja aja sama-sama. Kan Ibu bisa selalu datang ke saya pun ya bisa komunikasi lah gitu ya. Nah, nanti kita akan bagus lah supaya jalan bagus. Soal pilkada kan masih lama, masih 4 tahun lagi. Nggak usah itu dulu lah. Ya. Nanti kalau saya calon waktu sama Adik Angga di sini berdua dianggap saya calon gubernur, ini wakil. Kan tak perlu itu. Ya tak? Saya kira masih 2024 lah. Kerja aja lah kita dulu. Buktikan sama masyarakat. Kita punya keterbatasan, tapi kesungguhan kita pasti dilihat masyarakat, kan? Saya makanya tak berhenti nih Pak kerja, ya, ke menteri kemana-mana. Saya lagi komunikasi minimal 2-3 menteri mesti saya bawa ke sini supaya tahu ekonomi sini maju. Orang banyak tak tahu nih Pak Menko Perekonomian apa. Karimun ini bisa jadi lokomotif ekonomi ke depan. Maka saya sudah sampaikan Pak, kalau bisa jangan sampai lewat tahun. Karimun sama Bintan ini harus jadi kawasan FTZ menyeluruh supaya ada perimbangan gitu. Kebijakan sama Batam perlakuannya sama, OSS-nya bisa satu sistemnya supaya ini juga maju. Kalau lokomotifnya 3, Batam, Bintan, Karimun termasuk Tanjung Pinang, itu kita mudah nanti men-trickle down efek kan ke kabupaten kota lain karena pasarnya besar di sini. Kabupaten kota lain menghasilkan apapun pasarnya tersedia. Jadi pasarnya dulu kita kejar, baru kita dorong nanti kabupaten kota lain sesuai dengan potensinya kita kembangkan, ya. Nah termasuklah BP kawasannya. Nah itu kan amanah Undang-Undang 41 ya. Sebenarnya amanahnya undang-undangnya selambat-lambatnya 6 bulan 3 BP ini Batam, Bintan, Karimun ini harus diintegrasikan. Tapi kita lihatlah nanti Pak Menko Perekonomian mungkin kan pasti akan melaksanakan itu karena PP itu rancangannya juga dari mereka gitu. Ya, saya kira cukup jelas ya. Nah, jadi itu penyebabnya. Ya. Jadi di Batam, di Karimun saya perlu jelaskan karena di Karimun banyak juga itu berita-berita itu, ya, bukan berita hoax, tapi ini meluruskan berita. Saya kira itu saja ya. Terima kasih. Tapi teman-teman saya tanya jujur, yakin nggak dengan kerja kita nih ke depan? Insya Allah. Insya Allah.